Nah, ini saya juga mau menyampaikan pesan, saya juga minta maaf kalau saya keras pada iman saya yang lalu, tapi saya keras kepada yang salah. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yastin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan terus membahas pribadi Ustadz Agustan, di mana Ustadz Agustan ini, teman-teman, dia pernah minta maaf setelah dia mengalami sakit penyakit dan di rumah sakit dia dikunjungin oleh pendeta Daniel. Nah, karena sebelumnya, teman-teman, dia cukup luar biasa menghina kekristenan, khususnya Amanat Agung. Tetapi sebelumnya, mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Alhamdulillah, saudara, hari ini ditengok oleh famili ya, walaupun kita udah pisah secara keluarga, tapi secara kemanusiaan masih ya, hubungan kami masih terjalin. Kami ditengok oleh pendeta Daniel. Sekali lagi terima kasih pendeta Daniel dan istrinya. Cepat sembuh buat Mas ya, biar tetap. Nah, ini saya juga mau menyampaikan pesan, saya juga minta maaf kalau saya keras pada iman saya yang lalu, tapi saya keras kepada yang salah. Ini saksi, ini nanti saya akan upload. Pendeta Daniel kalau ada apa-apa tentang pelayanan ngomong sama saya, Islam akan bela mati-matian. Saya akan bela selagi itu benar ya, saya akan bela. Jadi sekali lagi saya juga minta maaf. Ini masih famili. Ya, saya keras karena kalau memang Amanat Agung itu belum. Tapi sekali lagi jika tidak, saya akan bela. Walaupun musuhnya sama-sama Islam, saya akan ada. Orang benar harus dibela. Apakah dalam sebulan saya akan mati? Ya. Kita taruh lagi. Ya. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantai. Nah, jadi itu dia videonya, teman-teman. Kita sudah menonton, kita sudah mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Agustan. Waktu dia baru-baru mualaf, teman-teman, mungkin panas-panasnya hatinya, mungkin ada akar pahit juga kepada kekristenan. Dia cukup luar biasa menghujat kekristenan, dan itu tidak lama kemudian, teman-teman, dia mengalami sakit dan dibawa ke rumah sakit sehingga dia dikunjungin oleh pendeta Daniel. Nah, teman-teman, karena sebelum itu, sebelum dia dibawa ke rumah sakit, dia melihat atau memandang Amanat Agung itu sebagai hal yang dia benci, dan dia berkata bahwa orang Kristen menggunakan Amanat Agung itu karena itu merupakan obat kuat bagi mereka untuk menghasilkan bibit-bibit orang-orang Kristen. Nah, jadi teman-teman, yang perlu kita pahami, setelah dia dibesuk oleh pendeta Daniel dan di dalam perkataannya, penyampaiannya, seolah-olah Ustadz Agustan ini sudah berubah. Sebenarnya ini kemarin videonya waktu dia minta maaf ini kita sudah bahas. Ada beberapa poin yang dia sampaikan, yang kita lihat kalau teman-teman perhatikan tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Agustan. Yang pertama, dia berterima kasih kepada pendeta Daniel karena telah dikunjungin Ustadz Agustan ini. Dan kemudian dia minta maaf. Dan yang seterusnya dia berkata kepada pendeta Daniel, kalau ada apa-apa di dalam pelayanan itu bisa kamu minta tolong kepada saya, dia akan pasti bela mati-matian. Dan kemudian teman-teman seterusnya dia berkata,
Kalau amanat agung itu benar, dia pasti bela. Tetapi kalau salah, dia tidak bela. Nah, teman-teman, saya heran kenapa Ustadz Agustan ini begitu takut melihat amanat agung. Padahal itu merupakan salah satu perintah utama dari Tuhan Yesus untuk disampaikan kepada seluruh bangsa. Nah, justru itulah yang dibenci oleh Ustadz Agustan. Itulah sebabnya di video-video sebelumnya dia mengatakan bahwa amanat agung itu merupakan obat kuat bagi orang Kristen untuk memproduksi generasi-generasi Kristen selanjutnya. Nah, teman-teman, oleh karena itu mari kita lihat sebenarnya apa yang menjadi tujuan amanat agung ini. Karena salah kaprah, salah memahami amanat agung selama ini oleh Ustadz Agustan ini. Karena dia pikir bahwa orang Kristen melaksanakan amanat agungnya secara paksa. Dan mereka memberikan bantuan kepada orang-orang yang non-Kristen supaya masuk agama Kristen. Itulah sebabnya kemarin ketika dia mengunjungi suatu kampung yang mayoritas di kampung itu adalah Kristen, dan kemudian dia wawancarai salah seorang yang beragama Muslim di kampung itu, dan dia mulai memprovokasi, dia mulai menghasut supaya orang-orang yang Muslim di situ bisa benci terhadap kekristenan yang dimana di sana mayoritas Kristen. Dan dia berkata bahwa Kristen itu menggunakan amanat agungnya untuk memaksa orang-orang yang non-Kristen masuk menjadi pengikut Kristus. Kita lihat amanat yang utama ini atau amanat agung ini dari Tuhan Yesus, teman-teman. Dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Judul perikop, perintah untuk memberitakan Injil. Dan ini merupakan perintah Yesus kepada semua orang percaya, kepada semua orang yang mau menjadi saksi Yesus Kristus, supaya seluruh bangsa dijadikan semua murid Yesus. Di ayat 16, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Karena waktu Yesus bangkit pada saat itu, teman-teman, ada beberapa orang yang ragu-ragu. Apakah Yesus ini benar-benar sudah bangkit atau tidak? Nah, padahal mereka lupa perkataan Yesus waktu dia masih hidup atau sebelum disalib. Sudah mengatakan bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan manusia. Dia dibunuh, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, yang ragu-ragu ini lupa dengan perkataan Yesus pada saat itu. Nah, namun demikian ada juga beberapa orang yang percaya datang menyembah dia setelah dia bangkit. Ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Nah, teman-teman, bisa nggak kebayang ketika Yesus Kristus yang menjadi pemegang kekuasaan baik di sorga maupun di bumi ini. Harusnya Ustadz Agustan bisa menyadari siapa Yesus itu sebenarnya. Kenapa kepadanya diserahkan segala kuasa itu baik di surga maupun di bumi. Nah, harusnya dengan rasa penasaran itu harus diselidiki lagi. Tetapi karena motivasi mereka membuka Alkitab saat ini, teman-teman, untuk mencari-cari kesalahan Alkitab, bukan mencari kebenarannya. Nah, ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah, teman-teman, setelah Yesus memberikan perintah itu, menyerahkan pesan itu kepada pengikut-pengikutnya, kepada murid-muridnya, maka dia menyampaikan satu janji
dalam amanat agung itu. Dia memberikan kuasa kepada murid-muridnya dan juga dia menyertai murid-muridnya sampai pada akhir zaman. Nah, ini yang paling tidak disukai oleh Ustadz Agustan. Dan dia berkata bahwa orang Kristen itu melaksanakan amanat agungnya dengan sembako, dengan bantuan. Nah, teman-teman, Tuhan Yesus tidak pernah ajarkan itu untuk melaksanakan amanat agung itu harus pakai embel-embel. Injil yang murni itu adalah Injil yang memberitakan tentang kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus karena dosa-dosa kita. Karena sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Lukas, dia berkata bahwa di dalam nama Yesus ada berita pengampunan dosa. Nah, itulah kabar baik itu. Dan itulah yang harus disampaikan kepada segala bangsa di dunia ini. Nah, dan kita lihat kemarin teman-teman, setelah dia minta maaf di rumah sakit itu, berapa tahun kemudian dia berulah lagi. Dia menempelkan Alkitab di pantatnya. Saya kurang tahu apakah dia bisa bayangkan bagaimana perasaan pendeta Daniel yang pernah menjenguk dia di rumah sakit itu. Nah, mungkin Daniel ya hanya memaafkannya saja dan berdoa untuk Ustadz Agustan supaya dia berubah. Nah, ternyata teman-teman, ketika dia minta maaf itu tidak menjamin ada perubahan di dalam diri Ustadz Agustan. Justru kalau kita lihat akhir-akhir ini, begitu luar biasa dia menghujat kekristenan, bahkan orang-orang Kristen. Saya kurang tahu akar pahit apa yang ada di dalam hati Ustadz Agustan. Dan harapan kita supaya dia bisa bertobat, supaya dia bisa meninggalkan hujatan-hujatan itu. Tidak mau melakukan lagi penghinaan-penghinaan terhadap kekristenan atau tidak menjadi provokator lagi antar umat beragama. Orang yang seperti Ustadz Agustan ini perlu diwaspadai karena dia punya niat untuk membuat bentrok antara umat beragama. Jadi kalau kita tidak waspada, tidak hati-hati dengan para mualaf ini, mereka akan membuat gaduh. Jadi itu yang saya sampaikan teman-teman. Kalau misalnya Ustadz Agustan setelah dia sakit dan kemudian sehat, ya itu artinya Tuhan memberikan dia kesempatan untuk bertobat dari jalan-jalannya yang selama ini keliru, atau dari pemahamannya yang selama ini keliru, atau dari akar pahitnya itu bisa dia lepas dari situ, sehingga tidak menghujat kekristenan lagi. Jadi kita tetap berdoa bagi mereka yang benci terhadap kekristenan, kiranya Tuhan mengubah hati mereka, karena kita tidak bisa mengubah hati orang ya. Kiranya Roh Kudus menjamah hati mereka untuk bisa melihat kebenaran itu yang sesungguhnya. Demikian yang saya sampaikan teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.